Aku beli 3 miliar bro. Mau nggak? 3 miliar, Pak. 3 miliar. Aduh. Ayo. Ini good deal bro. Ini di Januari awal tahun 2021 kita sambut sesuatu yang luar biasa. Saya lama sekali nggak upload video, tapi kali ini nanti kita akan ngunjungin di salah satu angkatan Action University juga, lulusan dari AU juga. Nah nanti namanya Mas Dimas ya, dia punya bisnis namanya Everfresh. Nah, bisnis ini keren sekali, dia sudah beberapa kali konsultasi sama saya, dan saya lihat nanti Anda perlu belajar banyak juga, karena ketika nanti kita lihat kantornya, kita lihat produksinya, Anda akan luar biasa bahwa bisnis recehan pun bisa menjadi besar kalau Anda tahu caranya. Oke, jadi malam ini nanti kita ke kantornya Dimas untuk ngobrol-ngobrol dengan Dimas. Oke, see you. Halo sahabat Lekson, salam SNK bersama. Hari ini tanggal 7 Januari 2021 ya. Ini awal tahun. Saya main ke kantornya Mas Dimas nih, kantornya Everfresh. Itu berarti kan Everfresh. Oke, dalam kondisi Covid, tetap jaga kesehatan teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman, tadi kan Anda sudah lihat ya, saya sedikit sharing bahwa hari ini kita main di salah satu angkatan Action University juga. Angkatan berapa Mas? Angkatan 88, Pak. Angkatan 88 ya. Jadi beliau ini langsung bikin sebuah bisnis namanya Everfresh. Dan bisnis ini sempat membuat saya nggak bisa tidur. Jadi saya akhirnya main ke sini, pengen ngerti konsepnya seperti apa, dan apakah traction-nya sudah ada. Nah, nanti kita tanya sama Mas Dimas ini ya. Jadi Mas Dimas ini salah satu foundernya yang peduli dengan petani Indonesia, ya, petani di Indonesia. Ini produk anak bangsa, teman-teman. Ini produk anak bangsa. Jadi harusnya kita saling mensupport. Kalau ada produk yang sebagus ini, ada bisnis yang sebagus ini, kita harus support gitu loh. Nah, halo, apa kabar Mas Dimas? Salam kaya bersama, Pak. Yes. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, sehat teman-teman. Oke, jadi gini Mas Dimas. Kenapa kok sampai bikin Everfresh, Mas? Panjang, Pak, ceritanya. Iya. Ini sebenarnya saya ini kan orang pertanian. Oh, orang pertanian. Orang pertanian. Yang dulunya itu sangat memperjuangkan hak-hak para petani. Oh, gitu. Nah, setelah banyak percobaan, akhirnya setelah masuk AU nih, terutama setelah masuk AU, terbesit di pikiran saya, oh, ini sepertinya jalan yang bisa saya tempuh buat memperjuangkan para petani. Iya. Pada dasarnya kan masalah dari petani itu di hilir, Pak. Hilir itu kan di marketnya. Di marketnya. Saat seringkali bukannya menyinggung ya, tapi pemerintah itu kan saat ini selalu memperbantukan petani itu mulai dari alat, inovasi, terus penelitian-penelitian, bantuan-bantuan untuk pelatihan-pelatihan. Tapi tidak memikirkan ujungnya. Jadi para petani itu bisa memproduksi, tapi nggak bisa menjual. Oh iya betul ya. Kan percuma, Pak. Jadi di sini setelah saya ikut AU, terus saya menemukan, oh begini cara berjualan. How to-nya ya. Oke. Berarti kan ketika kita sudah menemukan cara berjualan yang tepat, baru kita tarik ke hulunya. Ketika ujungnya sudah ada, hilirnya sudah ada, hulunya kita tarik, baru bisa kita kendalikan. Oh iya. Berarti ini ibarat kata Mas Dimas ini kan membantu menyelesaikan masalah petani ya. Nah, ibarat kata kalau zaman dulu kan petani itu kalau saya sudah panen, ini kan diborong Mas, iya kan? Benar. Diborong sama apa namanya? Pengepul ya, langsung pengepul dilempar lagi ke pasar induk, pasar induk lempar lagi ke pasar-pasar. Pasar-pasar daerah, nanti dilempar lagi ke pasar kecil, dari pasar kecil nanti baru ke toko-toko sayur. Berarti panjang sekali jalur distribusinya. Panjang sekali. Makanya kan kadang di berita petani bilang kami kehilangan harga. Sedangkan berita satunya lagi masyarakat, loh kok harganya naik? Itu ada di permainan harga Mas. Jadi kayak tengkulak tadi bisa saja dia main harga karena dia punya pasarnya. Dia mau mempermainkan petani kan bisa saja. Bisa saja. Cuman kan kita tidak bisa judgement ya Pak. Iya betul, kita kan nggak bisa judgement ya. Tapi itu sangat mungkin sekali loh. Terus setelah dari AU kan sempat konsultasi beberapa kali kan ya. Untuk masalah bisnis ini. Terus tak rasa ini bisnis keren sekali. Bahkan saya itu ketika pertama kali lihat presentasi Mas Dimas, saya itu excited sekali gitu loh. Ada sebuah bisnis, ada sebuah produk yang keren sekali. Ini keren pokoknya ya.
namanya Everfresh ini. Nah, produknya keunggulanmu itu apa Mas? Everfresh itu Mas? Jadi gini Pak, pada dasarnya konsepnya Everfresh, semua orang berhak mengkonsumsi produk yang berkualitas. Jadi produk yang berkualitas itu bukan hanya untuk masyarakat kalangan menengah ke atas, tapi kita memikirkan semua kalangan itu berhak mendapatkan produk yang baik, yang berkualitas. Nah, di sini kita buat bagaimana produk hasil pertanian, hasil perikanan, hasil peternakan itu semua berstandar supermarket. Berarti nggak kayak di pasar-pasar gitu? Nggak Pak. Di pasar itu kan dari petani, dikemas ala kadarnya, langsung dilempar-lempar ke pedagang berikutnya. Tapi kalau di Everfresh, itu kita punya standar mutu. Jadi kita olah dengan baik, kita kemas dengan standar supermarket, dengan kualifikasi yang baik tentunya, baru kita sampaikan ke customer. Jadi ya sudah, kita berikan sesuai harga pasar, tapi kita berikan kualitas yang terbaik. Oke. Ini dahsyat sekali teman-teman. Nah teman-teman, ini produknya ya. Nih perhatikan. Ini produknya Mas Dimas nih ya. Ini produknya Everfresh guys. Perhatikan. Jadi kalau di Accent University itu kan tak ajarin banyak ya. Nah ini dia memilih produk yang sangat strategis sekali. Kalau saya melihat itu gini. Kalau saya punya bisnis itu kayak martabak setan, pentol setan, kuliner yang lain kayak ayam knalpot, burger setan itu kan bukan produk utama. Dalam arti kalau saya nggak makan itu pun nggak masalah gitu. Tapi ini produknya keseharian Anda. Jadi Anda belanja setiap hari apa itu di sini ada, mulai beras dan lain-lain ya. Benar. Intinya bahan pokok ya. Bahan pokok yang di mana pasarnya sangat gede sekali teman-teman. Ya, ini kalau pertama kali Mas Dimas itu bawa bisnis ini ke saya itu melihat potensinya yang luar biasa karena pasarnya ini pasar yang super gede ya. Jadi gede sekali pasarnya. Sekarang Anda bayangin, demand-nya ada nggak? Demand-nya tambah banyak sekali. Demand-nya ada, pasarnya besar sekali sehingga ketika Mas Dimas jualan seperti ini langsung meledak gitu. Apalagi dia ini jualannya, keunggulannya apa aja Mas? Keunggulannya Mas, coba ceritakan Mas. Keunggulan jualan produkmu ini, contohnya apa saja keunggulanmu Mas? Kalau keunggulan produk kita, itu yang pertama kemasan. Atau kemasan itu sudah pasti standar supermarket. Yang kedua, produk kami sudah dicuci Pak. Sudah dicuci dan sudah disortir, benar. Jadi tidak ada lagi yang namanya sayur masih kotor, ada debunya, ada tanah-tanahnya, itu sudah tidak ada lagi. Itu kalau di pasar biasanya kayak gitu ya? Nah, seperti itu. Yang ketiga, kita ada free ongkir. Jadi free ongkir ini tidak ada minimal order. Biasanya kan ada yang minimal pembelian 100.000 baru free ongkir. Kalau kita enggak. Kangkung satu ikat itu kita antar. Loh, terus nggak rugi Mas kayak gitu? Enggak Pak. Karena kita sudah punya formulanya. Wih, gila Mas. Bayangin, Anda pesen cuma satu gini dikirim ya. Enggak, walaupun saya pesen cuma contohnya kayak bumbu sobek gini dikirim Pak. Dikirim. Karena bagi kami customer itu setiap hari butuh. Wah, ini cocok bro, peluang saat pandemi kayak gini bos. Benar. Bayangin nih teman-teman. Apalagi sekarang nih ya, corona makin naik. Wah, virus makin merajalela, orang dilarang keluar rumah. Ini kamu nganter sayur ke rumah. Dan ini tidak dilarang, karena apa? Di aturannya itu kan kalau logistik, bahan baku harus jalan. Ya kan? Benar. Jadi ini banyak bisnis itu KO. Nah ini kamu jemput bola, bukan cuma jemput bola, kamu itu nganterin bola. Nganterin bola Pak. Ya. Bahkan customer itu kita follow up. Gitu Ibu ya? besok mau masak apa? Kami beri saran menu besok mau masak apa. Jadi wes nggak usah lagi mikir menu lagi. Serius bro, kamu ngirim satu gini masa nggak rugi bro? Enggak Pak. Jadi kan begini, ibu-ibu bener hari ini itu pesannya jeruk nipis. Hari ini hanya pesan cabai. Kan besok ada lauk. Kan besok ada ayam, ada daging. Oh berarti kamu value-mu itu menjaga. Kasih pelayanan yang luar biasa ya, gitu. Jadi kami mengunci customer di situ Pak. Jadi nggak apa-apa customer itu hari ini pesan masako satu, kangkung satu ikat, nggak apa-apa. Diantar itu? Diantar Pak. Itu yang kalau di AU itu ada caranya itu apa Mas? Win-win. Jadi winkan orang lain dulu, senangkan orang lain, maka Anda akan kaya. Benar. Kayakan orang lain, Anda akan kaya. Ya, senangkan orang lain, kasih pelayanan ke orang lain, maka Anda akan kaya. Jadi emang saya lihat benar-benar ini produk yang luar biasa. Terus apa lagi Mas keunggulan produkmu Mas? Keunggulannya Pak, di sini ada program Serba 2000. Serba 2000. Jadi ibu-ibu di sini kan pengen yang setiap hari masaknya banyak. Kalau beli yang setengah kilo, satu produk setengah kilo, seperempat, itu kan hanya jadi beberapa macam. Atau bahkan satu hari cuma masak sayur asam saja.
Tapi di sini kita ada program serba 2.000. Itu ada yang paket sayur sop, ada cabe cuma 2.000 sudah dapat. Bawang cuma 2.000 sudah dapat. Kecuali lauk pauk. Gitu ya. Iya. Jadi ada program 2000 juga. Ada program 2.000. Ada hadiah juga, Pak. Hadiah. Hadiah. Setiap minggunya itu kita hanya mengumpulkan 5 kali nota. Kita sudah dapat hadiah tanpa diundi, tanpa syarat apapun. Oh gitu ya. Contohnya nih saya belanja nih. Hari ini belanja, nota tak simpen kan, terus Benar. belanja lagi. Benar. Terus belanja lagi. Terus belanja lagi sampai saya ngumpulin 5. 5 kali nota. Dapat apa, Mas? Kalau poinnya kecil, macam-macam, Pak. Kalau poinnya kecil, nanti kita kasih parcel sayur. Poinnya agak besar, sebelah ini. Oh, ini. Nah, ini kan ada Ini ada 40 poin. 40 poin dapat gelas. Gelas. 80 poin dapat pisau stainless. Dapat 125 poin Wih, keranjang sayur. keren ini. Orang kalau jualan kayak gini, itu kan marginnya kecil, Mas. Kamu kok bisa ngasih pisau stainless, terus ngasih poin apa namanya gelas, dan itu nggak hangus. Nggak hangus, Pak. Berarti ini kayak akumulasi gitu. Iya, benar. Pasti dapat orang. Pasti dapat. Ih, gila. Kamu nggak rugi bro kayak gini? Enggak. Keren. Ini value pelayanan ya. Ibarat kata gini teman-teman. Saya melihat ini sebuah peluang yang ngeri ya. Anda kalau belanja nih, kalau seumpama kita harus keluar rumah di pasar, itu kan kadang ada yang orang nggak suka kayak becek-becek dan lain-lain gitu kan ya. Terus kotor-kotor, sayurnya kotor. Nah ini sayurnya kualitas supermarket. Harganya bro? Harga supermarket atau? Standar kaki 5. Serius? Pasar tradisional, boleh dicek. Wih gila. Terus kamu ini supermarket kelasnya? Kelas supermarket. Tapi harganya pasar? Tradisional. Harga pasar ya? Harga pasar tradisional. Gratis ongkos kirim? Gratis ongkos kirim. Kasih hadiah? Kasih hadiah. Barang rusak garansi 100%. Wih. Kurang apa lagi? Wih. Gila ini. Wah saya speechless ini ya. Ini produk yang pasti laku. Sekarang kalau saya mau bisnis tuh ya, itu biasanya kalau di Extend University tak ajarin teman-teman kalau mau bisnis pertama lihat pasarnya ada nggak, terus masalahnya ada nggak gitu. Kamu mau menyelesaikan masalah apa gitu. Pasarnya ada, masalahnya ada. Terus bisnismu ini tren-trenan saja atau sunset, sunrise. Kalau aku melihat ini sudah lengkap semua bro. Pertama, masalahnya ada nggak? Masalahnya ada. Banyak Pak. Banyak sekali Banyak kan? sekali. Contohnya nih, kalau ibu-ibu ya, orang kalau mau belanja keluar, itu kan budget belanja dia pasti punya harian. Benar. Seumpama saya punya ngasih budget belanja 100.000 lah untuk keluarga saya gitu. Nah 100.000, kadang ini ibu-ibu ketika belanja, ngajak anaknya, bisa-bisa dia keluar duit lebih dari 100.000. Kadang 150.000, kadang 200.000, apa anaknya minta ini, belikan. Kadang bannya kempes di jalan ya, belum ada resiko kalau ada apa-apa. Parkir belum ya, terus apalagi di corona kayak ini keramaian, nggak bisa dihindari, kurang higienis kalau di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Nah ini Bro Dimas ini menyelesaikan masalah-masalah itu semua. Kamu cukup di rumah saja diantar. Yang takut kotor ini sudah sangat higienis. Terus hadiah, Anda tinggal kumpulin akumulasi dapat hadiah. Wis macam-macam. Ini gila saya lihatin. Yang pertama masalahnya sudah kamu ada ya. Terus yang kedua pasarnya. Wah ini pasarnya, kalau saya ngomong pasar ini merinding ya. Sekarang bayangin teman-teman. Kalau orang kayak bisnis saya nih Mas, bukannya bisnis saya jelek, enggak ya. Contohnya gini, martabak setan nih. Anda nggak makan martabak setan, nggak mati kok gitu. Anda nggak makan martabak setan, nggak apa-apa kok gitu. Tapi kalau Anda nggak makan beras, Anda nggak makan pagi gini, sayur-sayuran dan lain-lain. Nah berarti kan demand-nya ini selalu ada, bahkan terus nambah kan gitu. Sekarang Anda bayangin ketika spending power-nya orang untuk belanja saja 100.000. Kalau kita punya contohnya ini saya hitung bro ya, dan teman-teman ini ngerti bahwa ini bisnis yang gak main-main gitu. Seumpama nih spending power per orang ya, per orang ini ada 100.000 satu harinya ya, spending power-nya dia. Untuk nasi, untuk lauk, ayam, dan satu hari berarti dia bisa buat makan 2 kali kan, pagi sama siang. Kalau dikali, kalau di Indonesia ini pasar, kita ngomong pasar global ya, ada berapa? 260 juta jiwa ya, 260 juta jiwa ya, 260 juta jiwa. Sampai kalkulatorku hang. 2,6 triliun per hari. Ini per hari bro. 2,6 triliun per hari, kalau dikali 30, 78 triliun bro. Iya bener lah. Dan kalkulatorku sampai gak iso ngitung gitu. Dan ini kebutuhan yang tidak bisa ditunda Pak. Yes betul itu saya. Aku ini insting bisnisku mulai menggebu-gebu bro. Kalau ini kali kamu gagal 90% aja wis. Gagal 90%.
kamu masih dapat 7 triliun bro pasarnya ini. 1 triliun itu 1.000 miliar. 1.000 miliar. Ih, ini pasar ya, ini lihat berarti pasarnya gede, supply demand-nya dan nggak bisa ditunda. Ada orang yang makan roti oke lah, tapi kita ngomong kebanyakan orang ya, orang nggak bisa menghindari nasi gitu. Sehingga ini kebutuhan pokok seperti ini laku. Ini termasuk kualifikasi startup nggak sih kayak gini? Startup Pak, karena ya? Kita sedang proses aplikasi. Jadi kalau selama ini startup hanya bergerak di internet saja, tapi kita coba bergerak di 2 sisi. Wah, ini di offline dan di online. Betul, powernya di situ. Karena apa? Kamu produknya ada dan pasti. Dan kamu bakar uang tentunya seperti ini, bakar uang ke customer kan sudah ada perhitungannya. Banget. Beda dengan startup di luar sana, bro. Benar. Kalau di luar sana startup itu dia ini jujur ya. Kalau Anda lihat unicorn atau startup mega billion dollar itu yang sekarang itu belum mendulang profit loh bro. Saat ini Pak? Sampai detik ini belum mendulang profit. Bayangin, dengan BEP saja belum terjadi. Sepeser profit aja masih belum ada gitu. Nah. Padahal dia bakar duit. Nah tapi di sini saya lihat kamu pasarnya demand-nya pasti ada. Ini saya lihat ini bisnis yang sangat keren sekali. Kamu angkatan berapa? 88 ya? Angkatan 88 Pak. Ini saya sampai keringetan teman-teman. Jadi gini, bro. Ini saya lihat kok kamu perlu dikembangkan lagi nih. Dalam arti ini harus di scale up secara nasional. Saya punya masa, kamu kan tahu sendiri ya. Benar Pak. Saya punya masa ribuan. Dan semua orang ini harus tahu bro. Semua orang ini harus ngerti produk ini dan harus ngerti peluang bisnis ini. Itu kamu ada ini kan kalau kamu mengerjakan sendiri jelas nggak bisa kan? Benar. Apakah kamu buka kemitraan atau seperti apa untuk men-scale up bisnismu atau strategimu seperti apa? Kalau strategi saat ini kita kemitraan pasti Pak ya. Karena kan sekali kita harus gotong royong. Ini produk semua orang butuh. Jadi kita tidak perlu market yang harus kalangan A, kalangan B, daerah A, daerah B, tidak. Di setiap wilayah kita ada market. Jadi kita tidak perlu takut masalah market. Seperti itu. Oke. Berarti tetap kamu butuh mitra kan? Banget. Sangat butuh. Dan kamu pasti akan membuka cabang di mana-mana kan? Pasti. Ya, sekarang ini kan ini tak penawaran bro dari saya nih bro ya. Wah. Nah ya, kamu kan butuh masa bro. Saya punya masa banyak. Saya punya ada ribuan masa gitu. Dan di situ semua dia sudah tertarget dalam arti mereka ngerti bisnis dan mereka kalau melihat peluang yang sama seperti apa yang saya lihat, dia pasti akan oke, saya mau ayo membesarkan Everfresh gitu. Nah, gini kan ini sudah berbentuk PT bro ya? Sudah Pak. Sudah PT ya. Oke, gimana kalau gini bro? Mau nggak? Ayo aku join Sisan, aku join, tak masukin duit, tak beli sahammu, ya. Sahammu tak beli bro, tapi tak bantu nyebarin ke seluruh Indonesia. Ini Bapak serius apa bercanda? Loh, saya serius nih, dalam arti tak beli wis. Saya dapat berapa saham, tak beli di situ, tak injek ya, dalam arti karena aku melihat ini pasar ya gede sekali teman-teman. Dan kamu selalu sendiri, saya punya masa banyak, ayo kita kembangkan. Karena ini produk anak bangsa, ini wajib disebarkan ke semua orang, ini wajib ya. Kalau saya ngomong ini, karena apa? Di era ekonomi seperti ini semua orang pada tiarap bro. Ketika orang tiarap, sekarang saya ajak teman-teman semua untuk memperbaiki ekonominya yang babak belur gara-gara corona kemarin. Punya bisnis, yang bisnisnya itu pasti laku, nggak mungkin nggak laku. Berarti bisnis yang pasarnya ada. Oke, pasarnya ada, pasti laku, dan strateginya SOP-nya tak bantu nanti bagaimana ngemas, bagaimana ayo kita gede bareng. Nah, mau nggak bro? Sangat menarik. Ini bayangin seorang mentor loh. Saya masih nggak percaya. Wes tak masuk gini wes. Aku tak beli perusahaanmu ya. Terus kamu kasih berapa saham ke saya nanti, terserah kamu rundingkan sama. Aku beli 3 miliar bro. Mau nggak? 3 miliar Pak. 3 miliar. Ayo. Ini good deal bro. Kamu nanti pembicaraannya sama siapa saja, pokoknya aku minta masuk di sini. Karena aku baru kali ini melihat sebuah bisnis yang pasti laku, pasarnya pasti gede, dan kamu juga membutuhkan bantuan untuk men-scale up. Di sini saya punya kolamnya, saya punya masanya bro. Ini penawaranku, 3 miliar. Mau nggak? Pak, ini sayur loh Pak. Yes, aku melihat pasarnya, aku bukan lihat karena 3 miliar itu
sangat murah sekali kalau untuk melihat pasar yang nanti ke depannya akan kita dapatkan gitu. Wes mau nggak kira-kira? Ayo bro, cepet bro. Aku keringetan lagi, ini sudah keringetan ini ya. Serius, 3 miliar. Tapi kamu kasih aku berapa saham nanti kita ngobrol lah ya. Intinya saya mau masuk, saya mau beli perusahaanmu. Saya beli 3 miliar. Aku ngejar ini bro. Yang kehormatan saya ini bukan 3 miliarnya Pak. Iya. Bisa kerja sama dengan Bapak. Oh, serius. Oke bro, ya ini just ya. Oke teman-teman, deal. Alhamdulillah. Oke, ini saya keringatan ya. Diterima juga. Karena kemarin saya juga pertama kali melihat dia cerita ini, saya melihat Pak, ini tidak ada. Yes, oke. Ini serius bro ya. Nanti proses pembeliannya boleh pakai notarismu atau boleh pakai notaris saya untuk saya proses masuknya. Nanti yes kita kembangin bersama. Ini kamu tetap jadi CEO-nya, kamu foundernya. Saya nggak mau ngilangin. Kamu tetap Dimas, sosok anak bangsa yang pengen merubah pangan, struktur pangan yang ada di Indonesia. Kamu tetap sosok, kapanpun kamu akan menjadi sosok founder dari Everfresh. Saya tidak akan mengilangin itu. Saya hanya mau support karena ini peluang. Saya tidak pernah mencintai bisnisnya. Karena ini saya melihat peluang, dan peluang ini di tahun ke depan kalau saya melihat gini tuh. Kalau saya melihat sebuah bisnis itu saya lihat valuasi pertama. Terus yang kedua saya melihat future cash flow-nya. Kalau kita lihat dari pasar itu, kamu bisa mengenerate. Nanti saya bantu untuk mengenerate bagaimana perusahaan ini jalan. Dan tentunya kita bisa mensejahterakan itu banyak orang yang ada di Indonesia. Dan kita punya misi bro, bagaimana mensejahterakan yang kemarin kena corona, kena dampaknya. Anda bayangin loh, Anda punya bisnis bro. Anda itu punya bisnis, di mana bisnis itu nanti pasarnya pasti ada, pasti terbeli, nggak usah takut nggak kebeli. Anda bayangin kalau Anda jualan, contohnya gini, ini kayak saya melihat bahwa kamu ini jualan sebuah produk yang ketika orang pertama kali bilang, kamu membawa supermarket di rumah-rumah orang, betul bro? Benar sekali Pak. Iya kan? Sekarang bayangin loh, kamu nggak perlu keluar rumah, barang diantar, mulai beras dan lain-lain. Kamu punya kayak apa ya? Kamu itu punya, pemenuhan kebutuhan Anda setiap hari yang tanpa Anda keluar rumah di mana-mana. Intinya kayak gitu ya. Tapi nanti saya akan bikin vlog yang kedua bro, untuk kita lihat di apa namanya. Ini serius ya Pak? Serius, saya keringetan bro. Ini saya belum pernah bro investasi, dalam arti gini. Saya itu kalau beli bisnis itu beli bisnis yang properti dan lain itu kan core bisnis saya di situ ya. Terus kuliner saya juga punya sendiri. Tapi baru kali ini saya itu melihat sebuah bisnis yang marketnya sangat gede sekali. Dan saya excited sekali, saya tuh merinding sama ini. Ini serius bro. Tapi kita deal kan? Ya, deal ya? Yes, guys. Guys, keren guys. Hanya 3 miliar guys. Gila ini. Oke bro, saya speechless. Apa lagi? Kita ngomong apa lagi kalau gini ya? Saya yang tidak bisa bicara Pak. Oke. Saya tetap nanti akan tak bimbing dalam arti gini. Kita berarti kalau kita nanti deal di sini, kita kerja bareng nanti bro. Ya Pak. Kita kerja bareng, kita bisnis bareng, Ya, kita ayo menyebarkan ini ke banyak orang, ya banyak orang.